Dan setelah Pak Harjo menetralkan batu itu, tiba-tiba dari arah pintu rumahnya, "Assalamualaikum," terdengar suara dari balik pintu rumah Pak Harjo. "Waalaikumsalam, monggo mlebet," ucap kami berdua kompak. "Delok nele, kuwi wong bakal nawake barang karo dhewe," ucap Pak Harjo padaku. Beberapa orang dengan pakaian serba putih mengenakan peci dan sorban berumur kisaran 40 tahunan, dan beberapa anak muda mengenakan sarung dan memakai baju koko mulai memasuki ruang tamu milik Pak Harjo ini. Pak Harjo menyambut mereka dengan ramah dan hangat. Dipersilahkannya mereka untuk duduk. Beberapa dari mereka terpaksa duduk di karpet lantai karena kursi duduk tidak cukup untuk menampung mereka semua. Aku dengan otomatis langsung menuju dapur rumah Pak Harjo untuk mempersiapkan minuman untuk disuguhkan pada tamu Pak Harjo ini. "Pak, dapur sebelah pundi nggih? Kula ajeng damel unjukan?" tanyaku pada Pak Harjo karena baru pertama kali ini berada di rumahnya. "Kono, mlebu bae le, ruang tengah mentok, ambil kiri langsung ketemu," jawab Pak Harjo singkat. Aku langsung ke belakang menuju dapur untuk menyiapkan minuman, sedangkan tamu yang baru datang langsung berbicara dengan Pak Harjo, tidak langsung pada intinya. Mereka awalnya aku dengar hanya ingin sekedar sharing saja dengan Pak Harjo. Mereka juga mengaku kalau berasal dari salah satu pesantren yang berada di kota sebelah. Beberapa menit kemudian aku kembali ke ruang tamu itu sambil membawa beberapa minuman untuk disuguhkan kepada mereka. Ternyata saat aku memberikan minuman itu, mereka sedang memberi saran bahwa Pak Harjo yang sedang aktif di bidang spiritual ini dan banyak pasien datang. Untuk mempercepat prosesnya, Pak Harjo ditawarkan untuk memberi sebuah air yang kata mereka air suci dari sebuah curug atau mata air yang sudah diberi doa. Khasiat dari air itu adalah dapat mempercepat mengeluarkan ruh halus yang merasuki seseorang, dapat juga untuk mengusir atau membuat pagar gaib di rumah. Ada juga beberapa batu akik yang ditawarkan pada Pak Harjo, yang katanya batu akik itu memiliki khodam yang beraneka macam, tergantung kita menginginkan digunakan untuk apa. Ada juga madu yang katanya bisa menetralkan orang kesurupan, dan beberapa barang yang biasanya digunakan oleh praktisi seperti Pak Harjo ini. Jadi rombongan ini tuh menawarkan supaya Pak Harjo membeli. Awalnya Pak Harjo hanya mengiyakan saja apa yang dikatakan oleh mereka tentang demonstrasi barang-barang yang mereka bawa. Bisa dibilang mereka ini malah seperti sales menawarkan barang dagangannya. Walaupun sebenarnya Pak Harjo sudah tahu kalau apa yang mereka jual ini sebenarnya tidak ada khasiatnya sama sekali. Dan batu akik yang mereka jual itu hanya batu biasa yang diberikan emban. Pak Harjo terlihat begitu antusias sekali dengan apa yang mereka jelaskan. Kadang Pak Harjo juga bertanya tentang khasiat-khasiat barang yang mereka bawa. Beliau mengamati satu persatu seolah beliau benar-benar tertarik dengan apa yang ditawarkan itu. Dan saat Pak Harjo ingin mencoba beli dan menanyakan keaslian barang itu, mereka dengan sangat yakin bisa membuktikannya. Sebagai bahan uji coba, Pak Harjo menawar sebuah keris yang memiliki 13 luk dengan gagang keris berkepala naga. "Nek keris iki sing niki khasiate nopo, Pak?" Pak Harjo bertanya pada salah satu dari mereka yang sedang mendemonstrasikan. "Lah nek iki keris niki saged nggih ngusir jin-jin sing enten teng dalem. Niki pun nate ditawar 15 yuto, Pak. Ning mboten kula cul amarga kula mboten yakin kalih sing ngajeng numbas niku. Tiange mboten mitayani ngagem keris niki. Nanging nek Pak Harjo lah kadose sae ning ngagem niki lho," ucap salah satu dari mereka menanggapi pertanyaan Pak Harjo. "Waduh, larang banget 15 yuto. Ra iso dinyang meneh to?" tanya Pak Harjo lagi. "Wah, gampil niku, Pak. Nek upami Pak Harjo remen kalih keris niku, kula bakal maringi regi sing paling murah kangge Pak Harjo. Monggo digentosi sekawan yuto mawon, boten napa-napa," jawabnya. "Wih, lah kok medune rego akeh men, Pak? Napa mboten rugi sampean?" tanya Pak Harjo sambil tertawa seolah girang. "Niku regi khusus, Pak, kagem panjenengan, boten napa-napa. Tapi
bisa dijajal rak khasiat seko Kris iku? Tanya Pak Harjo yang sepertinya mulai mengerjai mereka. Sakjane niku saged Pak, nanging teng daleme Pak Harjo niki tak terawang kawit wau niku boten enten lelembute, dados boten saged dipraktekaken teng mriki. Jawab salah satu dari mereka beralasan. Oh, lak nek ngono tak jak neng panggonanku sing sijine. Yuk, jare wong-wong sih neng kono kadang ana sing ganggu. Jajal neng kono mbok-mbokan bisa toh? Jawabnya sambil menunjukkan gestur yang menurutku sedikit mencurigakan. Awalnya mereka sedikit menolak dengan ajakan Pak Harjo itu. Namun karena Pak Harjo tidak akan membeli jika Kris itu tidak dibuktikan dulu khasiatnya, makanya dengan terpaksa mereka menuruti ajakan Pak Harjo. Pak Harjo mengajak mereka semua termasuk aku untuk pergi ke loji. Dan mereka pun berbenah terlebih dahulu, memasukkan barang-barang yang mereka keluarkan tadi untuk ditawarkan dan dimasukkan ke dalam tas yang memang mereka gunakan untuk membawa barang bawaan mereka. Aku diminta untuk memboncengkan Pak Harjo menuju ke loji, sedangkan mereka menggunakan mobil. Pak Harjo memberikan alamat dan rute menuju ke loji, yang jelas pasti mereka melewatinya tadi saat berangkat ke rumah Pak Harjo ini. Mereka pun memahami petunjuk yang diberikan Pak Harjo. Setelah memberikan arahan pada mereka, aku dan Pak Harjo menaiki motor berangkat lebih dulu untuk membukakan kunci gerbang untuk mempermudahkan mobil mereka supaya bisa langsung masuk ke dalam wilayah loji. Aku sempat menyangka pada Pak Harjo saat berada di jalan menuju ke loji. Apakah mereka itu benar-benar menjual barang-barang asli untuk praktek spiritual itu? Dan tentu saja jawaban Pak Harjo dengan tegas. Alah, kuwi mung dabrus, kabeh sing deknen gawa mau ra ono apa-apane kok. Barang sing jari metu kodame ya mung barang biasa, terangnya. Lah niku Pak Harjo leres ajeng numbas keris. Tanyaku lagi padanya karena heran kalau beliau benar-benar sudah tahu mereka berbohong. Kenapa malah mau membeli barang mereka? Yo nek kuwi tergantung dekne le. Berhasil orang ngusir makhluk sing ana ning loji. Nek temenan bisa yo tak bayar sebagai tanda penghargaan wae. Tapi aku yakin rak bakal iso. Mlebu gerbang mung pirang meter wae paling raine wis pucet. Ditenono mengko. Jawab Pak Harjo sambil tertawa. Walah Pak Harjo niki mong niat nggarapi to. Nggih Bun, nek ngoten kula bakal menikmati pertunjukan mawon, ucapku ikut tertawa. Setelah beberapa menit, akhirnya kita sampai terlebih dahulu di depan loji Pak Harjo. Sesampainya di sana dia langsung turun dan bergegas menuju ke pintu kecil yang digunakan untuk masuk sebelum membukakan pintu gerbang utama. Pak Harjo menyuruhku untuk tidak turun dari motor karena setelah gerbang terbuka, Pak Harjo memintaku untuk memasukkan motor ke dalam. Aku dan Pak Harjo menunggu di depan gerbang, mungkin sedikit lama hingga akhirnya mereka pun sampai. Aku dan Pak Harjo sempat berpikiran, mungkin selama di jalan tadi mereka memikirkan untuk benar-benar mau menerima tantangan dari Pak Harjo atau tidak. Atau mungkin karena memang mereka pakai mobil, jadi sedikit lebih lambat perjalanannya. Pak Harjo langsung menyuruh mobil itu masuk dan bablas ke dalam hingga menemukan loji di sana. Saat Pak Harjo memberi arahan untuk langsung masuk, aku sempat melihat ekspresi dari mereka. Dan menurutku sedikit lucu sih, karena ekspresi yang ditambahkan mereka menunjukkan raut muka yang sedikit tegang. Benar apa kata Pak Harjo tadi di jalan. Setelah mereka masuk melewati gerbang, mereka akan pucat. Setelah mereka masuk, aku membantu Pak Harjo untuk menutup pintu gerbang yang memang terasa berat untuk ditarik dan didorong. Sebenarnya Pak Harjo masih kuat untuk melakukannya sendiri, tapi karena aku sungkan, karena tidak melakukan apa-apa, jadi aku bantu beliau. Singkat cerita, akhirnya kita semua sampai di loji utama milik Pak Harjo. Di sana beliau langsung mempersilahkan masuk para tamunya itu, yang katanya akan mempraktekkan kris yang dapat mengusir ruh halus atau jin pengganggu di daerah sekitaran kita. Saat sudah masuk ke dalam loji, aku melihat gerak-gerik dari mereka yang sepertinya sudah down dulu mentalnya saat masuk ke loji ini. Seperti yang sudah aku katakan beberapa hari lalu, orang baru saja masuk ke tempat ini pasti akan memiliki pengalamannya sendiri,
Karena memang aku yakini ini bukanlah tempat sembarangan, dan aku meyakini juga kalau semua makhluk yang berada di sini adalah makhluk pilihan Pak Harjo untuk menemaninya bermeditasi jika pada malam hari sudah tidak ada tamu yang hadir. Dan kenapa Pak Harjo mengajak mereka ke sini? Ya, selain untuk membuktikan omongan mereka, Pak Harjo juga akan memberi pembelajaran pada mereka bahwa tidak semua praktisi seperti Pak Harjo itu menipu, karena memang banyak oknum memanfaatkan pengobatan secara non-medis ini untuk mengambil cuan yang banyak, karena memang tidak bisa dibuktikan secara nyata jika penyakitnya disebabkan oleh hal gaib. Walaupun Pak Harjo mengobatinya dipadukan dengan cara alami dan mengembalikan ke alam. "Monggo Pak, mlebet mriki," ucap Pak Harjo mengajak kita semua masuk. Ekspresi mereka semakin terlihat gugup saat benar-benar memasuki ruangan yang biasa aku dan Pak Harjo saling bertukar pikiran. Di sana Pak Harjo menunjukkan salah satu ruangan yang aku pun belum pernah memasukinya. Pak Harjo mengarahkan kita ke sebuah kamar yang di dalamnya cukup besar, namun masih dalam keadaan lampu belum dinyalakan. Memang saat Pak Harjo membuka pintu itu, aura yang sangat kuat begitu terasa. Aku yakin orang yang tidak memiliki kemampuan pun akan tetap merasakan perbedaan aura saat Pak Harjo membuka pintu itu. Pak Harjo pun masuk terlebih dahulu untuk menyalakan lampu yang berada di dalam sana. Aku sudah merasakan ada sosok besar di dalam sana. Bukan sosok genderuwo, melainkan wujud seperti manusia besar yang memiliki tanduk di bagian dahinya. Saat mereka mulai masuk ke dalam kamar itu, aku melihat salah satu dari mereka mulai terlihat begidik saat memasuki kamar. Dan dengan apa yang dia rasakan itu, salah satu dari mereka itu langsung berbisik pada bapak-bapak yang tadi menawarkan dan aktif menawarkan barang kepada Pak Harjo. "Nah, teng mriki niki, bola bali penjaga loji iki jarene karep diganggu. Lah pilih bapak-bapak niki saged ngusir makhluk sing enten teng mriki ngagem keris niku wau." Jelas Pak Harjo di dalam kamar kepada orang yang dianggap pemimpin kelompok ini. Setelah mendengarkan keluhan dari Pak Harjo, dua orang bapak-bapak ditemani beberapa santrinya mencoba mengamati setiap bagian kamar itu. Saat mereka menyusuri setiap sudut kamar, ada salah satu dari mereka, lebih tepat seorang santri, berjalan menuju ke arah makhluk penghuni kamar itu. Entah kenapa dia langsung berlari menuju ke arah kami yang berdiri di depan pintu menunggu mereka selesai mengamati keadaan dalam kamar. Pak Harjo terlihat hanya tersenyum melihat tingkah dari santri itu yang lari dengan ekspresi tegang. Entah dia melihat sosok itu atau hanya merasakan energi yang kuat dari sosok itu saat dia mendekat ke arahnya. "Enek opo le, kok melayu ngono?" tanya Pak Harjo pada santri itu. "Mboten Pak, mboten nopo-nopo," jawabnya singkat tanpa bisa menyembunyikan ekspresi tegangnya. Pak Harjo tertawa kecil melihat gelagat dari santri itu. Dan setelah ditunggu beberapa saat, akhirnya dari pimpinan rombongan itu mengatakan pada Pak Harjo, "Wah Pak, teng mriki energine kuat sangat. Niki paling kedah diwaoske doa kalih mujahadah riyen kangge nggambangke proses ngresiki mangke," ucap pimpinan rombongan. "Lah nggih, monggo mawon. Sing penting saged beres," jawab Pak Harjo santai. "Berarti ajeng dipundhutaken karpet nopo alas ngoten boten Pak?" tanyaku menawarkan pada mereka. "Lah kuwi, monggo, bapak-bapak ajeng pripun?" jawab Pak Harjo, memasrahkan keputusan pada mereka. Nganu Pak, niki paling lek mujahadah ngenjang mawon. Nah niki saged diantisipasi nopo tindakan pertama ngagem toyo niki Pak?" Pimpinan rombongan itu menunjukkan air untuk ditawarkan pada Pak Harjo, mulai beralasan. "Ah mboten Pak, langsung teng khasiat kres wau nika mawon. Ketimbang jenengan medal saking mriki mboten angsal nopo-nopo," jawab Pak Harjo memaksa. Soalnya nganu Pak, niki mujahadah ri didangu. Lah pilih nganggo wedale Bapak ajeng nopo ngoten? Istirahat pilih kan pon dalu niki, jawabnya beralasan lagi. "Halah, kulo si santai mawon Pak. Biasane kulo malah mboten turu nek pun jam sementen." Begitu juga Pak Harjo tetap memaksa. Dan karena Pak Harjo tetap memaksa,
Akhirnya mereka pun terpaksa menyanggupi permintaan Pak Harjo itu. Dan pasti mereka gengsi untuk terus membuat alasan pada Pak Harjo. Makanya terpaksa disanggupi. Hanya saja tempat yang mereka minta untuk bermujahadah bukan di kamar yang ditunjukkan oleh Pak Harjo ini, melainkan di gazebo yang biasa digunakan untuk menjadi musola oleh Pak Harjo. Pak Harjo sama sekali tidak masalah dengan tempat yang akan digunakan untuk mujahadah karena efeknya akan sama saja. Mereka semua pun akhirnya beranjak menuju gazebo itu untuk memulai tirakat dan mujahadah. Pak Harjo yang dari tadi menunjukkan gerak-gerik seolah ingin tertawa, lantas berpamitan pada mereka untuk menunggu di halaman loji dengan alasan supaya tirakat mereka atau mujahadah mereka bisa lebih khusyuk tanpa terganggu adanya aku dan Pak Harjo. Bapak-bapak, niki kula tinggal teng jopo nggih, kersane ben panjenengan nyaman teng mriki, ucap Pak Harjo berpamitan ke depan loji. Oh, nggih Pak, monggo-monggo, jawab mereka seperti terkejut. Iya leh, dewe ngenteni ngarep wae, ben ora ganggu, kata Pak Harjo mengajakku keluar. Nggih Pak, monggo Pak. Aku mengiyakan ajakan Pak Harjo, sekalian berpamitan juga pada mereka. Akhirnya aku dan Pak Harjo pun langsung menunggu di depan loji, sambil menikmati pemandangan taman yang bagiku ini nuansa Eropa sekali. Dari arsitekturnya dan tanaman-tanamannya di sana sambil menunggu mereka untuk menyelesaikan apa yang mereka lakukan di dalam. Sedikit-sedikit kita menyinggung tentang progres meditasiku dan menanyakan bagaimana proses atau perkembangan dari Via setelah diberikan air doa yang diminumnya 2 hari lalu. Aku menjawab dengan progres yang sedikit memiliki kemajuan karena rasa gatal pada Via tidak begitu sering seperti sebelum meminum air yang diberikan Pak Harjo ini. Dan saat kita sedang ngobrol di luar, tiba-tiba dari dalam loji kami mendengar suara gaduh, dan kemudian disusul dengan suara langkah kaki yang begitu cepat seperti orang berlari. Dan benar saja, tak berselang lama suara itu semakin terdengar mendekat ke arah kami. Ternyata mereka terlihat lari terbirit-birit dari dalam loji dengan wajah panik mereka dan sambil membawa sandal yang tidak sempat mereka pakai karena saking ketakutannya. Melihat kami berdiri di depan loji, mereka tetap berlari menuju mobil mereka sambil berpamitan. Pak, sampun Pak, kula mboten kiyat, niki pun kebangetan, kula pamit nggih, ucap salah satu dari mereka sambil terus berlari menuju ke arah mobil mereka dan masuk ke dalamnya. Loh, enten apa Pak? Kok kesusu kados niku? Tanya Pak Harjo berlagak tidak tahu. Pun Pak, kula pamit, assalamualaikum, ucapnya membalas pertanyaan Pak Harjo sambil menancap gas untuk segera pergi dari loji ini. Setelah mereka pergi, Pak Harjo pun mulai tertawa melihat tingkah mereka dan berkata, wani-wani ne ngapusi, tak dudui sing temenanan yo malah wedi. Setelah mereka pergi, Pak Harjo pun menyuruhku untuk masuk ke dalam dan duduk di tempat biasa. Sedangkan Pak Harjo memasuki salah satu kamar dan terdengar seperti mengambil sesuatu dari dalam sana. Dan saat dia keluar ternyata dia membawa briak, suara barang yang Pak Harjo bawa waktu diletakkan di atas meja kayu jati. Sebuah benda yang ditutupi kain mori berwarna putih dibawanya keluar oleh Pak Harjo dari dalam kamar itu. Dan setelahnya dia duduk di hadapanku dan hanya berbatas meja kayu jati di mana benda itu diletakkan. Pak Harjo membuka kain mori yang diikat untuk menutupi benda itu. Dan setelah dibuka ternyata isinya adalah tumpukan keris yang mungkin jumlahnya ada lebih dari 2 lusin, ditata rapi oleh Pak Harjo untuk ditunjukkan padaku. Keris dengan berbagai model aku rasa ada di sana, mulai dari yang panjang, pendek, dan sedang. Kalau dilihat dari bentuk dan fisiknya jelas ini keris bukan sebarang keris. Umurnya sudah lebih dari umur nenekku. Hawa dan aura dari keris itu juga beraneka ragam. Iki lho, sakjane mau kaya arep tak tuduhi keris yang temenan dua isi. Lah kok malah wis ngibrit sek mlayu sak kayange dhewe, ucap Pak Harjo sambil menata keris yang berada di atas meja. Weh, kata banget niki Pak Harjo. Niki sedanten
Gen Pak Harjo, tanyaku takjub melihat keris banyak itu. Dudule, yo sebagian pancen iya ana nggonku dhewe. Tapi sing paling akeh aku dipasrahi kon ngrumatake. Mergo sing duwe asline wis ora iso ngrumat alias wis bosen. Jelas Pak Harjo. Loh, emang saged Pak? Keris enten isine nek mpun bosen angsal dititipke teng tiang sanes? Napa angsal? Tanyaku lagi. Yo bisa wae le. Tapi sing tak sayangke, nek pancene ra iso ngrumat tekan rampung kuwi mbok yo ora usah dijupuk. Ben ke wae ning panggonane dhewe. Keris iki yo bisa wae diomong, bekas senjata makan tuan. Mergo sing duwe maune sempet ngewekke neng wong liya sing ora pas. Terus sing ning jero iki ora nrimo, njuk balik nyerang mergo ngrasa disia-sia. Ya ora kabeh sing nyerang. Kadang juga ono sing tiba-tiba bali dhewe ning panggonane. Terang Pak Harjo memberiku pengertian. Mendengar penjelasan dari Pak Harjo, aku jadi tahu ternyata banyak orang yang sebenarnya tidak mampu tapi memaksakan untuk memiliki, walaupun sebenarnya itu bukan kapasitas mereka. Dan menurut penuturannya, biasanya ini bukan dari turun-temurun, tapi mereka mencari. Dan kalau sudah dapat, mereka membuat sebuah perjanjian dengan si pengisi keris itu, kalau mereka benar-benar mau merawatnya. Padahal, dari penjelasan Pak Harjo juga mengatakan bahwa pusaka itu kadang memang ditanam oleh orang terdahulu atau leluhur terdahulu untuk meredam sesuatu yang buruk di sana dan dipasrahkan pada jin itu untuk menjaga atau membuat stabil keadaan di sana. Dan menurut penuturan Pak Harjo yang pernah dialami, beberapa kali sering dia diminta oleh orang untuk melihat lokasi sebuah desa atau tempat yang dulunya ayem-ayem saja, tiba-tiba berubah jadi banyak kejadian yang tidak pernah mereka alami, seperti sering terjadinya tanah longsor, banyak orang tenggelam, dan lain-lain. Hal itu karena sosok yang menjaga atau menyetabilkan daerah di sana sudah diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, hanya untuk kepentingan mereka pribadi. Setelah kepulangan orang-orang yang mengaku bisa menetralkan ruangan, pergi dan lari terbirit-birit, aku pun mulai untuk berkonsultasi pada Pak Harjo tentang gangguan yang terjadi pada Via. Dan selain itu juga, aku berkonsultasi tentang ilmu kebatinan dan pendalaman pencarian jati diri. Kata Pak Harjo sejak pertama kali kita bertemu adalah, aku sebenarnya sudah siap secara mental, namun dalam penguasaan diri dan pencarian jati diri, aku masih sangatlah kurang. Makanya Pak Harjo sangat mengontrolku pada bagian meditasi. Aku harus bisa mengontrol rogo sukmo, dan yang terpenting adalah soal hati yang suci. Hati yang suci, hati yang suci, hati yang suci, supaya dapat menyatu pada Sang Pencipta. Atau kalau orang kejawen mengatakan hubungan itu adalah manunggaling kaulo Gusti. Dan Gusti itu sendiri bermaknakan bagus ing ati. Gusti, bagus ing ati. Pada intinya aku harus bisa mengatur hati ini untuk selalu berbuat baik pada siapapun, pada makhluk apapun yang nantinya akan merasakan kenyamanan hidup dan tidak akan memaksakan segala hal yang dijalani, karena kita paham segala sesuatu itu merupakan kehendak dari Sang Pemberi kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah tidak mengkhawatirkan tentang apa yang akan terjadi dalam perjalanan hidup, karena semua sudah kita serahkan pada Sang Pencipta. Kata Pak Harjo, itu adalah hidup yang merdeka. Dan kalau sudah mencapai hidup yang seperti itu, bisa dibilang kita berhasil mengalahkan diri kita sendiri. Kunci Pak Harjo dapat mengalahkan makhluk-makhluk yang dia hadapi adalah tidak takut pada apa yang akan terjadi di depannya. Yang penting kita berusaha semampu kita, dan untuk hasil akhirnya itu terserah pada Allah. Orang yang tidak takut kalah, gagal atau mati biasanya akan lebih leluasa dalam melakukan tindakannya, karena semuanya sudah dia serahkan pada Allah. Dan selama kita menyerahkan semua padanya, pasti akan berjalan lancar. Andaikan kok kita salah, gagal atau mati, setidaknya kita sudah menjalankan apa yang menjadi jalan hidup kita, dan itu adalah titik akhirnya.
orang yang rugi hidup di dunia ini adalah orang yang tidak bisa sampai ke titik akhir dari tujuannya. Ya, itulah kata Pak Harjo di beberapa kali aku ketemu dengannya. Intinya, hidup harus dijalani secara merdeka, tanpa takut apapun. Orang yang masih ada rasa takut, berarti dia belum merdeka dalam hidup. Beberapa jam setelah itu, tak terasa jam sudah menunjukkan waktu dini hari. Wajangan-wajangan dari Pak Harjo selalu bisa menghipnotisku untuk berada di sini dalam waktu lama. Ya, memang semua wajangan itu memiliki bobot. Makanya aku tidak merasa bosan jika bertukar pikiran dengannya. Dan karena waktu sudah semakin pagi, aku memutuskan untuk mengusaikan dulu pertemuan dengan Pak Harjo di malam ini. Degan yang tadinya aku letakkan di rumah Pak Harjo ternyata sudah dibawakan ke loji ini oleh anaknya. Aku sendiri sempat lupa dengan degan yang aku bawa itu. Dan sebelum aku pulang, Pak Harjo memintaku untuk menunggu sebentar, karena degan itu akan diberikan doa untuk menjadi obat Via. Dan setelah selesai dengan degan itu, aku langsung berpamitan pada Pak Harjo, karena takutnya Via saat bangun tidur nanti kebingungan kalau aku belum pulang. Singkat cerita, beberapa bulan setelah itu, tepatnya hampir ada 6 bulan, dan selama itu aku masih sering mondar-mandir ke tempat Pak Harjo. Dan untuk Mbah Margono sendiri, beliau mengatakan akan keluar pulau untuk sementara karena ada urusan dengan teman lamanya yang juga meminta bantuan. Karena tahu kalau aku ada Pak Harjo, makanya beliau menyanggupi permintaan temannya untuk datang ke sana. Dalam beberapa bulan aku berobat dengan Pak Harjo, memang ada sedikit peningkatan kesembuhan dalam diri Via. Namun yang aneh, penyakit itu tidak kunjung hilang. Dan dalam minggu-minggu terakhir, sama sekali tidak ada tanda perubahan sama sekali. Pak Harjo sendiri juga kebingungan dengan apa yang terjadi dalam diri Via ini sebenarnya. Karena ada pasien dengan kasus yang sama dan baru datang sebanyak 3-4 kali pengobatan. Pasien itu sudah reda dan sembuh. Rasa gatal yang dirasakan oleh pasien itu sudah tidak dirasakan lagi olehnya. Namun, kasus dari Via ini cukup aneh. Segala cara sudah dilakukan oleh Pak Harjo, namun penyakit itu sama sekali tidak mau pergi. Bahkan Pak Harjo mulai terlihat kebingungan dalam mencari solusi, apalagi yang harus dicoba. Ngene le, tak kira iki ana sing ora bener ning omahmu. Wes ngene wae. Dino Kemis esuk aku tak moro ning omahmu. Kowe siapke wae uyah kasar karo banyu degan siji wae. Degane sing durung tau kena lemah kaya biasa yo. Ucap Pak Harjo memberikan jalan terakhir untuk mengobati Via. Nggih Pak, monggo mboten napa-napa nek ajeng teng griya kula bakal kula siapaken sedanten sing dibutuhaken. Jawabku menyanggupi. Yo wis, ngono wae sik. Iki gek ndang gawa muleh terus kaya biasa dioleske ning bagian sing gatel. Eling, bojomu kon sing sabar, iki mesti ana dalane. Ucap Pak Harjo sambil memberikan air yang dia doakan seperti biasa. Memang sejak beberapa bulan terakhir, Via jadi sering mengeluh dan menangis tentang apa yang dia rasakan. Rasa gatal yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata membuatnya begitu tersiksa. Beberapa kali aku mendapati dia selalu sholat dan berdoa dengan tangisan, memohon dengan betul pada Allah untuk segera diangkat rasa tidak nyaman ini. Aku sebagai suami jelas merasa tidak tega dengan apa yang dialaminya. Namun aku sendiri juga bingung harus melakukan apa. Jangankan aku yang sedang belajar mengobati, Pak Harjo yang sudah terkenal dapat mengobati orang yang mendapatkan gangguan gaib saja merasa kebingungan. Dan perlu diketahui, intensitas astral atau aktivitas astral juga semakin masif terjadi. Suara ramai di rumah sering terdengar, padahal di malam hari sudah tidak ada aktivitas dari tetangga. Suara orang berlarian di lantai 2 semakin sering terjadi. Suara ledakan pintu terdengar dihantam oleh benda yang besar pun semakin sering terdengar. Hewan melata yang sering orang kira adalah lintah, padahal bukan. Kalau kata bapakku dulu adalah rispoh, hewan melata yang katanya membuat gatal jika terkena. Hewan itu juga mulai bertebaran di sekitaran rumah. Bahkan
hampir ada di setiap ruangan dengan jumlah yang tidak sedikit. Padahal habitatnya tidak ada di sekitar sini. Dan aneh saja, bisa-bisanya tersebar di setiap ruangan. Bersambung. Nantikan ya bagian berikutnya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit. Di bagian ini ada yang cukup membuat saya berpikir keras ya, tentang wejangan dari Pak Harjo. Semoga teman-teman juga bisa masuk lah ya wejangan dari Pak Harjo. Sampai sini dulu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rian, terima kasih semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum.